Bacaan dari kitab kedua Makabe. Telah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kemudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Berpujilah
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepada-Aku akan datang kepada-Aku, dan barang siapa datang kepada-Aku tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam kesempatan peringatan arwah semua orang beriman, memang kita lalu tiba-tiba atau banyak dari kita seolah-olah diingatkan bahwa ada saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita dan tampaknya juga membutuhkan doa-doa kita. Memikirkan dan mendoakan mereka yang meninggal memang sebuah keutamaan, sebuah tindakan baik. Tetapi perhatian kita kepada mereka yang sudah meninggal di dalam doa-doa kita, pertama-tama hendak mengajak kita sebetulnya memikirkan Allah sendiri. Bukan hanya berhenti pada nostalgia akan orang-orang tercinta yang sudah mendahului kita, tetapi justru kita diajak untuk merenungkan betapa baiknya Allah. Betapa Allah yang baik itu sungguh maha murah, maha rahim, sehingga siapapun yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan itulah yang tadi dikatakan oleh Yesus di dalam bacaan Injil, bahwa tidak ada satupun yang hilang kalau orang percaya kepadanya. Maka peringatan arwah orang beriman mengajak kita sekali lagi pertama-tama merenungkan tentang kebaikan Allah. Dan di dalam merenungkan kebaikan Allah itulah mereka yang sudah meninggal juga masuk di dalam benak dan pikiran serta hati kita. Allah yang memang menginginkan persatuan dengannya, Allah yang memanggil kita semua sampai pada saatnya nanti untuk kembali bersatu dengan Dia secara definitif di dalam kerajaannya. Maka bagi kita orang Kristiani, kematian tidak pernah misalnya memutuskan komunikasi kasih kita dengan mereka yang sudah meninggal,
Karena justru di dalam iman kita disatukan akan kasih ini di dalam persatuan berkat kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan segala-galanya. Inilah sungguh misteri iman kebangkitan yang mendatangkan bukan duka cita, tetapi sukacita bagi kita sekalipun kita sedang mengingat, mungkin juga memikirkan mereka yang sudah mendahului kita, entah sudah sekian tahun yang lalu, entah beberapa saat yang lalu, entah cara kematiannya bagaimana. Tetapi itu semua akhirnya tidak lagi penting. Yang penting justru kita diajak untuk semakin menyadari betapa mereka semua berkat kebaikan Allah sekarang bersatu dengannya. Berkat iman ini juga kita bisa mendoakan mereka yang kiranya masih ada di api pencucian, agar dengan doa-doa kita mereka pun dibantu untuk segera mengalami pemurnian itu dan segera pula bersatu kembali dengan Allah Bapa di surga. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka iman Kristiani kita tidak pernah mengajarkan kita bahwa kalau kita percaya kepada Allah kita akan masuk neraka. Kalau kita percaya kepada Allah, menaruh harapan yang besar kepadanya, dan bahkan berpegang pada iman akan kebangkitan Kristus putranya, kita semua diselamatkan. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, mari mengingat saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita percayakan mereka pada kerahiman dan kebaikan Allah. Kita yang masih hidup di dunia ini, semoga juga semakin bersyukur bahwa anugerah kebaikan Allah itu bukan hanya soal nanti, tetapi juga bagi kita yang masih mengarungi pesiarahan hidup kita. Semoga dengan menyadari kebaikan Allah ini, kita pun dibantu untuk juga semakin hidup seturut kehendaknya, sehingga ketika kapan saatnya tiba bagi kita, ketika kita juga harus pergi menghadap Bapa, kita pun pergi menghadap Bapa dengan iman yang menggembirakan ini, bahwa kematian telah dikalahkan oleh Kristus dan kita tidak perlu takut akan kematian itu. Kita juga tidak perlu berpikir bahwa kematian menghancurkan kita atau saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Sebaliknya, kita masih semakin percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, bahwa kematian akhirnya menghantar kita pada persatuan yang definitif dengan Allah Bapa di surga. Tidak ada satupun yang hilang di antara mereka yang percaya kepadanya. Dengan iman ini mari kita satukan doa-doa kita, dan semoga juga membantu kita untuk kalau mungkin masih ada sisa-sisa kesedihan, penyesalan atau apapun juga terhadap saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita boleh dibantu untuk bangkit dan maju dengan segala macam pikiran dan perasaan kita, sehingga kita boleh semakin percaya akan kebaikan Allah yang mendatangkan sukacita bagi kita semua.